Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Mariana Evangeline Kedo. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pentingnya ketahanan nasional, strategi nasional, serta strategi ketahanan nasional. Berikut adalah penjelasannya. Ketahanan nasional, pilar ketentuan bangsa. Ketahanan nasional adalah kemampuan suatu bangsa untuk bertahan menghadapi berbagai ancaman dan tantangan, baik dalam negeri maupun dari luar negeri. Konsep ini memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan negara serta memajukan kesejahteraan rakyat. Ketahanan nasional mencakup berbagai aspek, meliputi aspek politik, aspek ideologi, aspek ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, serta sumber daya alam, dan aspek-aspek ini saling terkait dan berinteraksi dalam membangun pentingnya ketahanan nasional. Ketahanan nasional sangat penting bagi Indonesia dalam menghadapi berbagai macam tantangan global. Di era globalisasi Indonesia, menghadapi ancaman keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya yang kompleks dan dinamis, ketahanan nasional menjadi landasan untuk menjaga kedaulatan negara dan melindungi bangsa dari ancaman internal serta ancaman eksternal. Komponen ketahanan nasional. Yang pertama ada komponen ideologi. Komponen ini mencakup nilai-nilai luhur bangsa sebagai dasar negara. Hal ini terkait dalam menjaga keutuhan bangsa dan kesatuan ideologi, sehingga mencegah munculnya paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila. Yang kedua, komponen politik. Komponen ini mencakup tata pemerintahan yang baik, supremasi hukum, dan partisipasi masyarakat dalam politik. Stabilitas politik merupakan kunci untuk menjaga ketahanan nasional. Selanjutnya, komponen ekonomi. Ketahanan ekonomi sangat penting untuk mendukung ketahanan nasional. Ada beberapa lembaga pelaksana ketahanan nasional. Yang pertama, Lembaga Pelaksana Ketahanan Nasional, yaitu Kementerian Pertahanan yang bertanggung jawab atas pertahanan negara secara keseluruhan, termasuk aspek ekonomi, militer, dan diplomasi. Yang kedua, Kementerian Dalam Negeri berperan penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di dalam negeri, serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yang selanjutnya, Kementerian Luar Negeri membangun hubungan diplomatik dengan negara lain untuk menjaga stabilitas regional dan global, serta mengamankan kepentingan nasional di luar negeri. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membentuk generasi muda yang berkarakter, berwawasan, dan kebangsaan untuk kecakapan hidup menghadapi tantangan masa depan negara. Tujuan ketahanan nasional. Ketahanan nasional memiliki tujuan utama untuk melindungi kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa Indonesia. Hal ini mencakup keamanan dari ancaman baik dari dalam maupun luar negeri, seperti serangan terorisme, konflik antar etnis, dan bencana alam. Selain itu, tujuan ketahanan nasional juga berfokus pada pembangunan nasional yang meliputi aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pertahanan. Ada beberapa jenis ketahanan nasional. Yang pertama, pertahanan militer adalah pilar utama dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasional. Kekuatan militer yang kuat dan terlatih sangat penting untuk menghadapi ancaman dari luar dan dalam negeri.
Diplomasi kerjasama. Diplomasi sebagai kerjasama internasional. Peran penting dalam menjaga stabilitas regional dan hubungan baik dengan negara lain, dapat membantu mencegah konflik dan memelihara perdamaian. Pertahanan siber. Pertahanan siber menjadi penting di era digital. Selanjutnya, politik dan strategi nasional. Politik dan strategi nasional merupakan dua konsep yang saling terkait. Politik membahas tentang proses pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan yang memengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Strategi nasional ini di sisi lain merupakan sebuah serangkaian rencana dan tindakan yang terpadu bertujuan untuk mencapai tujuan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah. Strategi nasional dan politik ini sangat penting. Diasaskan oleh beberapa hal. Yang pertama itu dasar negara. Sebagai negara hukum, Indonesia melandaskan politik dan strategi nasional pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konstitusi ini mengatur pada prinsip-prinsip dasar yang memandu arah kebijakan dan tindakan pemerintah. Yang kedua, interogasi kekuasaan politik merupakan proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat. Hal ini memiliki peran penting dalam menentukan arah strategi nasional yang diterapkan. Yang ketiga, arah dan tujuan. Strategi nasional merupakan pedoman. Selanjutnya, dasar hukum politik dan strategi nasional. Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar menjadi dasar hukum yang utama untuk politik dan strategi nasional Indonesia. Dalam pasal-pasal Undang-Undang 1945, khususnya mengenai kedaulatan rakyat, sistem pemerintahan dan tujuan nasional memberikan kerangka hukum yang kuat bagi pelaksanaan kebijakan politik dan strategi nasional. Undang-undang lainnya, selain Undang-Undang 1945, sejumlah undang-undang juga memberikan dasar hukum bagi politik dan strategi nasional seperti Undang-Undang tentang Pemerintahan, Undang-Undang tentang Partai Politik, dan Undang-Undang tentang Pemilu. Prinsip-prinsip politik dan strategi nasional. Yang pertama ada keadilan sosial. Prinsip ini menekankan pada kesetaraan, keadilan bagi seluruh warga negara. Artinya, semua orang memiliki hak untuk berkembang dan meraih kesejahteraan. Yang kedua, kedaulatan rakyat. Prinsip ini menyatakan bahwa rakyat memegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Berarti bahwa pemerintah harus bertanggung jawab kepada rakyat serta menjalankan tugasnya berdasarkan kehendak rakyat. Selanjutnya ada kerakyatan. Prinsip ini menekankan pada masyarakat yang aktif dalam proses politik atau pemerintahan. Rakyat ini harus dilibatkan dalam keputusan dan pelaksanaan. Suprastruktur politik yang pertama merupakan kerangka sistem politik yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini sistem yang mengatur bagaimana warga negara berpartisipasi dalam pemerintahan, bagaimana kekuasaan dijalankan, dan bagaimana konflik diselesaikan. Suprastruktur politik dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Sistem politik yang ada di Indonesia adalah sistem yang demokrasional. Hal ini berarti bahwa kekuasaan berasal dari rakyat dan dijalankan berdasarkan konstitusi. Sistem ini mengatur bagaimana warga negara berhak memilih lembaga. Infrastruktur politik. Infrastruktur politik merupakan fondasi penting dalam suatu negara. Infrastruktur politik ini meliputi berbagai institusi, mekanisme, dan proses yang berkelanjutan. Hal ini mencakup partai politik, lembaga negara, organisasi kemasyarakatan, dan media massa. Kesehatan infrastruktur politik sangat menentukan kualitas demokrasi dan tata pemerintahan yang baik. Infrastruktur politik yang kuat dapat menjamin keterlibatan masyarakat, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam proses politik. Isu-isu dalam strategis politik dan strategi politik. Isu keamanan nasional ini mencakup keamanan dari berbagai sumber, misalnya terorisme, radikalisme, ataupun separatisme yang merupakan ancaman serius yang perlu ditangani dengan tepat. Perkembangan teknologi informasi ini juga menghadirkan tantangan baru dalam keamanan nasional. Penyebaran informasi yang tidak benar atau hoax dan serta manipulasi media sosial itu dapat mengancam stabilitas politik dan sosial. Yang kedua itu isu pembangunan nasional. Pembangunan ekonomi menjadi prioritas utama dalam strategi pembangunan.
Rumusan kebijakan, politik, dan strategi nasional ini merupakan proses yang kompleks yang memangku kepentingan. Proses ini kan dimulai dari isu-isu strategis yang dihadapi negara seperti ekonomi, keamanan, dan sosial budaya. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap isu-isu tersebut dengan mempertimbangkan faktor-faktor internal dan relevan sehingga dirumuskan tujuan, sasaran, ataupun strategi yang bijak dalam politik serta strategi nasional. Peran masyarakat dalam politik dan strategi nasional. Yang pertama, sebagai partisipasi politik, memiliki peran yang penting dalam politik. Mereka dapat berpartisipasi melalui pemilu, menjadi anggota partai politik, atau terlibat dalam gerakan sosial. Pemantau kebijakan masyarakat juga dapat memantau dan mengawasi jalannya pemerintahan. Ini agar menjadi kebijakan yang dibuat sesuai dengan aspirasi rakyat. Yang kedua, pembentukan opini publik. Opini publik ini sangat berpengaruh dalam politik masyarakat. Dapat membentuk seperti sosial dan demonstrasi. Berikutnya, strategi penguatan politik dan strategi nasional era globalisasi. Yang pertama, memperkuat kelembagaan. Penguatan kelembagaan politik di tingkat nasional dan daerah ini sangat penting. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan strategi nasional, pembaruan sistem politik, dan penyelenggaraan negara. Melalui reformasi birokrasi diperlukan untuk mendukung strategi. Yang kedua, meningkatkan partisipasi masyarakat. Peningkatan partisipasi masyarakat ini dalam proses politik sangat penting untuk mewujudkan strategi nasional. Masyarakat berperan aktif dalam pengawasan dan evaluasi program pembangunan. Adanya komunikasi dan dialog yang efektif antar pemerintah dan masyarakat diperlukan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, membangun diplomasi yang efektif. Dalam era globalisasi, peran diplomasi semakin penting. Diplomasi yang efektif dapat meningkatkan posisi Indonesia di mata dunia. Hal ini dapat membantu Indonesia dalam menempatkan dukungan internasional dan menjalankan strategi nasional. Yang selanjutnya, mengupayakan peningkatan sumber daya manusia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan kunci keberhasilan strategi nasional. Hal ini dapat dicapai melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kapasitas. Sumber daya manusia yang berkualitas akan mampu mengelola dan menjalankan strategi nasional secara efektif. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.